Negeri 1 Tual. Bersama saya, Pinka Mufirornaut sebagai host pada episode kali ini. Bintang tamu kita kali ini adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual, Mariam Syifa Marasabesi. Halo Syifa. Halo Pinka, halo Sobat Semansa. Iya, Syifa kabarnya baik? Alhamdulillah, ya lumayan baik lah. Wah, mungkin karena masih awal-awal semester, jadi bahagia sekali ya dari mukanya. Ya begitulah. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita pada hari ini. Syifa, apa namanya? Sebenarnya apa yang jadi motivasi Syifa untuk menjadi ketua OSIS di sini? Motivasi saya sehingga mau mencalonkan diri ya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Tua. Oke, ini jujur saja sebenarnya dari periode lalu kan saya kan sudah menjadi OSIS dari kelas 10 ya, dari awal saya masuk SMA Negeri 1 Tua. Iya. Nah, ketika saya masuk OSIS pertama kali, yang ada di pikiran saya itu cuman oh ya udah, kelas 10 saya cari pengalaman, kelas 11 saya istirahat, cukup fokus ke pembelajaran. Awalnya pemikiran saya seperti itu. Tapi ternyata semakin berjalannya OSIS periode kemarin, lama-kelamaan tunggu ini sebuah motivasi, sebuah dorongan kayak wah nggak bisa ini, kayaknya periode masa depan saya harus menjabat sebagai ketua OSIS. Kenapa sampai saya tiba-tiba mau kayak jadi ketua OSIS padahal kan awalnya nggak mau ya. Iya. Nah itu semua tuh karena paling pertama ini saya terinspirasi dari ketua OSIS sebelumnya. Nah, FYI ya teman-teman sekalian, beberapa tahun periode OSIS di SMA Negeri 1 Kota Tua itu kan ketua OSISnya cowok terus ya. Iya, betul. Sampai akhirnya periode kemarin ini terpilihlah ketua OSIS perempuan untuk dalam beberapa jarak periode OSIS itu. Nah, saya melihat ini, kalau ternyata ketua OSIS kalau cewek itu, wah ternyata nggak kalah kerennya juga dibandingkan cowok. Jadi saya mikir, kayaknya keren juga ya kalau misalnya saya mau menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, awalnya saya cuma pikir, oh ini bakal keren. Tapi ternyata lama-kelamaan semakin berjalannya OSIS lagi nih, sampai dengan akhir periode kemarin, saya jadi mikir, oh ternyata enggak. Jadi ketua OSIS itu bukan hanya sekedar keren yang kayak dilihat orang-orang, tapi juga kita bisa menimba banyak pengalaman yang nanti itu akan berguna di saat kalian mungkin udah kerja, atau mungkin kamu di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya mikir, oke, baiklah, saya harus mencalonkan diri sebagai ketua OSIS berikutnya. Yang pertama karena saya harus membuktikan kalau perempuan itu tetap keren kalau menjadi pemimpin, dan yang kedua saya ingin mencari pengalaman yang lebih lagi, dan yang ketiga melatih skill leadership saya, melatih skill kepemimpinan. Karena kita tahu kan kalau cowok memimpin itu pasti baik, tapi saya juga mau kalau cewek memimpin itu juga baik. Jadi saya itu selain meneruskan apa yang menjadi ambisi ketua OSIS sebelumnya, saya juga meneruskan mimpi-mimpi yang kayak mau deh cewek itu harus kuat. Saya juga melatih skill kepemimpinan, saya juga mau tahu bagaimana sih caranya agar kita dapat mengatur sebuah organisasi. Oke. Jadi Syifa itu dia penasaran sama yang awalnya cuma penasaran, cuma mau terlihat keren karena lihat sama Karara keto sebelumnya ya. Jadi akhirnya tuh tahu kalau ternyata mengemban tanggung jawabnya itu seluar biasa itu. Iya. Oke. Terus ini dalam menjalankan peran Syifa sendiri sebagai ketua OSIS, sebenarnya apakah ada sosok yang menginspirasi Syifa dalam menjalankan perannya? Oke. Kalau ditanya sosok yang menginspirasi, banyak sih, cukup banyak. Soalnya kan kita bilang kalau tokoh perempuan yang memimpin itu banyak sekali, ya kan? Nah, tapi kalau mau ditanya, kalau mau dipilih ya, mau saya sebutkan di sini, pertama ya seperti tadi awal kita membahasnya, pertama ada Karara itu sendiri, dia sebagai sosok pemimpin yang baik, apalagi dia seorang wanita yang ya lumayan bisa memimpin kan, independen dan sebagainya. Itu cukup menginspirasi saya. Dan yang kedua, ketua OSIS sebelumnya lagi, yaitu Kakak Rafiq, saat saya pertama kali masuk SMA Negeri 1 Kota Tual, karena emang dia sosok yang kalau jalan pun itu berubah ya, dan saya cukup terinspirasi darinya. Dan yang ketiga itu dari sosok influencer, misalnya Maudy Ayunda, ada Najwa Shihab dan lain sebagainya. Ternyata memang sosok-sosok yang jadi inspirasi Syifa itu betul-betul luar biasa, karena semuanya memang saya tahu sendiri ya. Jadi saya setuju dengan apa yang dia kemukakan tadi. Iya. Nah, terus kan setelah terpilih jadi ketua OSIS tentunya itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan baru. Terus sejauh Syifa menjabat sendiri nih, itu sebenarnya apa tantangan besar yang Syifa alami? Tantangan terbesarnya? Iya. Oke. Tantangan terbesar bagi setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Iya. Mungkin bagi setiap orang ada tantangan terbesarnya ini, ada tantangan terbesarnya itu. Tapi kalau saya pribadi sendiri,
saya ini kan baru menjabat ya sebagai ketua OSIS. Tantangan terbesar yang paling pertama itu adalah saya harus mempertanggungjawabkan segala hal. Pertama, oh ternyata kan jadi ketua OSIS itu kan berat ya, berat dalam hal bukan karena mengemban ekspektasi orang, bukan, tapi lebih ke apakah saya bisa memenuhi tanggung jawab yang saya mau. Karena jujur kalau dari saya pribadi, saya tidak terlalu peduli sama apa kata orang, tapi saya peduli apa kata diri saya sendiri. Wow, keren. Saya Keren selalu sama mempertanyakan prinsip hidupnya. Iya, jadi saya bertanyakan diri saya sendiri. Saya nggak peduli kalau misalnya orang nanya kamu gimana, tapi saya biasanya mempertanyakan diri saya sendiri. Dia bisa ngelakuin ini, saya tanya, kamu pantas gak sejauh ini? Kamu bisa nggak meneruskan ini? Kamu bisa nggak menjalankan ini seterusnya? Kamu bisa nggak planning sana planning? Kamu bisa nggak mengatur ini? Jadi itu menurut saya tantangan terbesar saya itu adalah pertanyaan dari diri saya sendiri dulu. Apakah saya bisa memenuhi pertanyaan diri saya sendiri sebelum memenuhi pertanyaan orang lain? Oh iya, jadi memang kebanyakan anak-anak sekarang tuh mereka terlalu mementingkan ekspektasi dari orang lain daripada mempertanyakan kemampuan diri mereka sendiri, akhirnya gagal sendiri padahal memang bukan ranah dari kemampuan anak itu. Iya, tapi iya lebih ke bukan dalam hal yang negatif ya, bukan, tapi ini lebih ke kita mengevaluasi diri sendiri dulu. Jadi kayak apakah saya bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin tantangan-tantangan yang berikutnya ya mungkin ekspektasi orang dan sebagainya, tapi itu tidak terlalu lah ya, itu masih bisa kita ini segala macam. Cuman ya itu aja. Paling pertama, apakah saya bisa memenuhi apa yang selama ini saya inginkan gitu, apakah saya bisa bertanggung jawab dengan langkah-langkah yang telah saya ambil. Keren. Terus ini ya, di dalam OSIS itu kan anggotanya tidak sedikit ya, iya, yang benar. mana sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan kepribadian yang nanti menimbulkan konflik. Nah untuk itu bagaimana cara Siva sebagai ketua OSIS untuk mengatasi konflik yang terjadi? Iya benar. Tentu dalam sebuah organisasi pasti akan terjadi yang namanya selisih pendapat, karena setiap orang itu kan pasti punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Iya. Kalau saya sendiri sebagai ketua OSIS, paling pertama nih ya, tentu kita harus mendengarkan dalam segala sisi. Iya. Misalnya dalam sudut pandang si A, sudut pandang si B, sudut pandang si C, kita harus mendengarnya dengan seksama. Karena teman-teman kalau kita lihat dari sisi ini nanti beda, kalau kita dari sisi nanti beda lagi. Iya, supaya saya berat sebelah begitu. Iya, supaya tidak berat sebelah. Nah, terus langkah kedua saya setelah mendengarkan banyak pendapat dari orang-orang, kita putuskan sebuah keputusan yang nantinya itu tidak akan menyakiti segala macam pihak. Jadi nanti tidak akan, nanti yang sisi A tidak merasa, kok aku nggak didengerin, terus sisi B nggak merasa, kok aku nggak didengerin. Tapi kita mengemukakan sebuah keputusan yang nantinya segala macam sisi itu bisa merasa adil, kayak oh ya udah apa-apa lah, setidaknya sedikit pendapatku didengar, ini ku didengar. Gitu ya. Keren ya. Memang betul jadi ketua OSIS itu tidak mudah. Betul-betul harus adil dalam mengambil keputusan, apalagi terkait konflik ini. Soalnya kalau Siva dia salah ambil keputusan sedikit, itu bisa mengarah pada perpecahan. Karena kan pasti OSIS itu terbagi jadi dua kubu kalau ada konflik yang terjadi gitu. Ya, namanya begitulah masalah umum kan dalam Iya. organisasi misalnya. Terus setahu saya juga ya, kalau dalam sebuah organisasi yang paling penting itu adalah kesolidaritas yang dimiliki oleh tiap anggotanya, agar terjadinya keharmonisan, kerukunan, sehingga memperkecil apa yang namanya perpecahan. Nah, jadi bagaimana caranya Siva untuk menjaga semangat tim OSIS agar tetap solid? Oke, cara menjaga solidaritas itu ya. Iya. Ini sama berkaitan dengan yang pertanyaan tadi kan. Iya. Kita menjaga yang pertama itu kita harus selalu mendengarkan pendapat mereka, suara hati mereka. Sebenarnya kalau untuk ingin menjaga kerjasama atau solidaritas itu paling pertama dari kita dulu, kita jangan kelihatan nyerah ataupun kita kelihatan kayak patah semangat. Oke. Kita kan namanya sebuah pemimpin dalam organisasi itu dia pusatnya gitu loh. Jadi kayak kalau dia sudah merasa ini, maka akarnya sama kayak gitu. Itu ibarat pohon kan, kalau misalnya dari akarnya aja udah kayak gini, nanti tumbuhnya gimana? Jadi iya. pada pertama dari saya sendiri dulu harus tetap kelihatan semangat, harus tetap kelihatan bisa, harus kelihatan maju dan lain sebagainya. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh berusaha dan sebagainya. Dan kemudian selalu mengapresiasi setiap hal-hal kecil yang dilakukan oleh anggota saya. Ya, karena biasanya juga kalau ketua sendiri tuh tidak terlalu semangat, anggotanya jadi mikir, ketua saya tidak semangat kok, ngapain kita ikutin semangat itu. Jadi cerminan. Iya, jadi cerminan juga. Gitu lah. Iya. Terus kalau yang berikutnya dari sudut pandang Syifa sebagai ketua, menurut Syifa apa aspek terpenting atau kualitas terpenting yang harus dimiliki seseorang agar menjadi seorang ketua? Kualitas aspek terpenting untuk Iya. menjadi seorang ketua.
Oke, kalau ini tentu saya pribadi kan tidak bisa menilai seseorang ya, Iya. mampu atau tidaknya dia menjadi seorang ketua. Tapi kalau ditanya dari pengalaman, paling pertama mentalnya harus kuat. Itu paling pertama. Dan yang kedua, dia dapat bertanggung jawab dalam apa yang dia katakan. Dan yang ketiga, dia dapat mengerti perasaan orang. Karena jadi pemimpin itu tentu kita harus mengerti segala sisi. Kita nggak bisa egois, kita nggak bisa tetap dalam pendapat kita. Misalnya kayak si A dan si B pendapatnya ini, tapi kok aku mikirnya kayak gini. Kita nggak boleh tetap kekeh kayak enggak, menurut saya tuh harus ini nggak bisa gitu. Kita harus ngerti juga sama orang. Jadi memang betul-betul susah untuk yang menjabat jadi ketua OSISnya tuh memang orang yang bertanggung jawab. Coba pikirkan orang yang ternyata cuma coba-coba dan cuma pikir mau jadi keren tanpa memikirkan dampak setelahnya. Gitu loh, setiap orang bisa belajar kan. Siapa Iya. tahu yang awalnya mau coba-coba di tengah-tengah ternyata dia bisa, atau mungkin di tengah-tengah dia belajar suatu hal. Iya. Ya pokoknya semua orang itu dia adalah pemimpin kan teman-teman. Semua orang itu adalah pemimpin mulai dari dirinya sendiri dulu. Biasanya kita jadi pemimpin dari diri kita sendiri, baru kemudian kita jadi pemimpin bagi orang lain. Ya. Lalu ke pertanyaan berikutnya ya. Sebagai ketua nih, bagaimana pembagian tugas yang di dalam OSIS itu agar semuanya rata dan lancar? Oh, oke. Sebenarnya ini jelas ya jawabannya, kita tahu. Iya. Caranya tuh ya kita atur saja sesuai dengan struktur yang ada. Misalnya ketua, dia tugasnya sebagai apa? Dia mengkoordinasikan. Wakil ada untuk menggantikan ketua apabila ketua berhalangan hadir. Sekretaris 1 dan 2 dia mengurus hal yang berkaitan dengan administrasi dan sebagainya. Bendahara tentu tentang keuangan. Kemudian di dalam OSIS sendiri ada seksi-seksi kan, ada sekitar ada 7 seksi. Berapa seksi begitu, dari bidang 1 sampai dengan bidang 8, dari bidang keamanan bidang keimanan sampai bidang keamanan. Dan semuanya kita bagi, jadi kayak misalnya dari anggota dia kerjakan hal-hal ini, nanti mengkoordinasi itu ketua bidang. Nanti kalau ada permasalahan dia tidak langsung naik ke ketua, tapi dia laporkan dulu ke ketua bidangnya, kemudian di ketua bidang lapor ke sekretaris, baru sekretaris komunikasikan dengan ketua. Jadi kalau misalnya pembagian tugasnya rata, iya rata, karena kita tetap kerja sesuai dengan struktur organisasi itu sendiri. Jadi memang struktur organisasi seperti ini. Lalu yang berikutnya nih, kan dari kata teman-teman saya sih, teman-teman kelas yang saya kenal yang memang masuk dalam OSIS, Iya. itu katanya ketika masuk OSIS itu nilai-nilai ketua. Nah, apalagi sebagai ketua itu tanggung jawab yang diemban, tugas-tugas yang diemban itu sebanyak itu. Nah, jadi bagaimana caranya Syifa sebagai ketua OSIS membagi antara tugas OSIS dengan akademiknya agar tidak saling Bertabrakan gitu ya. Oke. Berarti ini ada dua sudut pandang. Pertama, Iya. jadwal saya sendiri sama jadwal OSIS itu kan, Iya. jadwal anggota OSIS. Oke, kalau dari saya sendiri, pertama, saya baru-baru ini sedang mencoba suatu hal tuh yang namanya journaling. Journaling, tapi journaling ini bukan kayak nulis diary dan sebagainya, bukan gitu, tapi kayak lebih ke schedule, terus goals yang ingin dicapai apa, kemudian evaluasi hari itu apa, evaluasi bulan ini apa, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ya, dari journaling itu, ternyata bisa nih meningkat nih efisiensi dari waktu saya tuh gimana. Jadi pertama tuh ya, kalau mau ditanya bagaimana caranya saya mengatur waktu, yang pertama tuh dari journaling itu dulu, dari journaling mengatur schedule dan sebagainya. Kedua, untuk anggota OSIS ini kan seperti tadi yang Tingka bilang, Iya. anggota OSIS banyak yang mengeluh tentang nilai dan segala macam. Nah, kalau dari saya sendiri, saya biasa tuh mengatur OSIS supaya jangan sampai segala macam kegiatan dilakukan itu bertepatan dengan jam mata pelajaran ataupun mengganggu hari-hari yang sekiranya digunakan untuk waktu belajar mereka. Iya. Terus kami juga mengefisiensi waktu agar nantinya setiap OSIS itu setelah melaksanakan kegiatan dia tidak pulangnya itu terlalu telat. Karena kan kalau pulang telat capek udah nggak bisa belajar. Tapi ini ya, saya betul-betul kagum sama cara Syifa memanajemen waktunya. Karena kan gini loh, setahu saya dia tuh kan K-popers, terus juga nonton drakor. Nah, di antara jadwal sibuknya itu Syifa masih punya waktu untuk melakukan dua hal itu. Itu betul-betul sesuatu yang patut diapresiasi. Karena saya sendiri tuh tidak bisa membagi waktu dengan baik antara keduanya. Ya baru belajar juga sih, tapi thank you. Lalu untuk tugas berikutnya, Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, untuk apa periode Syifa? Apa program unggulan yang apa program unggulan OSIS untuk periode ini? Untuk tahun ini ya? Iya. Oke. Lalu untuk tahun ini
rencananya ini spoiler atau apa nggak tahu deh, kita sebutin aja. Iya. Insya Allah ya. Jadi nanti di bulan Juni itu kan kalau tahun lalu tuh kan Porseni ya namanya ya. Iya. Nah, cuma saya renovasi sedikit, saya inovasikan sedikit, berubah namanya jadi Porseni. Sebenarnya tetap ada Porseni, cuma Porseni dimasukkan ke dalamnya. Itu namanya jadi cabangnya gitu. iya, namanya itu Semansa Got Talent. Semansa Got Talent. I know. Iya. Simpel taruh di bagian program atau visi misi ya. Iya, masuk ke divisi juga. Program Semansa Got Talent. Kalau beritanya apa sih, teman-teman familiar kan namanya dari Semansa Got Talent? Iya benar, saya ambil dari American Got Talent. Jadi kata American Got Talent itu saya terinspirasi dari situ. Jadi kalau kita fokus meningkatkan talentanya anak-anak, selain ke akademis dan sebagainya, kita fokus juga ke talenta karena faktanya anak-anak Semansa ini banyak talentanya itu ke hal-hal yang non akademik. Misalnya di olahraga, di sport kan, di olahraga ada futsal, basket, atau mungkin boxing dan lain sebagainya. Nah, ada juga misalnya kayak berpuisi atau mungkin menyanyi atau mungkin melukis dan lain sebagainya. Nah, faktanya tuh kayak gitu. Makanya kebanyakan kayaknya program-program saya itu kebanyakan beralih ke arah-arah ke bagian situ. Karena memang saya sendiri kan dari visi misi memang saya fokus ke talenta yang non akademik daripada akademik. Tapi tetap kita fokus akademiknya kok, kita fokus. Kita sini betul-betul memperhatikan semua siswanya ya teman-teman. Ini nanti ada Semansa Got Talent, terus kemudian ada yang namanya demo exco, demo ekstrakurikuler. Ya itu nanti kayaknya di saat penerimaan siswa baru nanti. Jadi nanti ada demo exco gitu. Tapi kalau boleh tahu demo ekskul itu kayak gimana sih? Oke, Mekanismenya gitu. Oke, mekanisme demo ekskul itu kayak gini. Nanti setiap ekskul itu akan minta ditampilkan sesuatu. Ya jadi gini. Alasan saya membuat yang namanya demo ekskul ini kan berdasarkan faktanya sekarang ini banyak sekali anak-anak yang apa ya dibilang masih belum masuk ke dalam ekskul manapun. Oh iya. Kita lihat aja di ekskul pramuka, oke, memang cukup gede. Tapi kalau ekskul lain misalnya kayak ekskul jurnalis sendiri misalnya, atau mungkin ekskul lainnya itu masih kecil-kecil. Jadi banyak sekali siswa yang masih bingung, kira-kira passionku apa ya di ekskul mana ya. Nah, makanya adanya demo ekskul ini untuk itu, kita promosikan ekskul tersebut, tapi promosinya ini bukan hanya sekedar promosi yang kayak ini nih keren nih, ekskul ini keren, enggak, tapi juga dikasih tahu. Jadi kalau masuk ekskul ini bisa kembangin ini, bisa mengembangkan ini dan lain sebagainya. Jadi nantinya siswa yang baru masuk ini dia langsung tahu, oh ternyata aku minatnya di sini nih, passionku ini nih. Oh ini berkaitan sama talenta aku yang ini berkaitan sama favoritku yang ini. Jadi pas dia udah lihat demo ekskul, dia nggak bingung lagi mau ekskul mana nanti. Tapi menurut saya program yang ini betul-betul bagus karena dari pengalaman sendiri ya awal masuk SMA 1 terus itu betul-betul bingung mau pilih ekskul mana karena sebenarnya pas MPLS itu sudah dikasih tahu sama guru-gurunya cuma betul-betul masih bingung ini sebenarnya kayak gimana sih, tapi akhirnya tuh ya bisa masuk ke dalam ekskul jurnalis setelah hampir 1 tahun belajar di sini. Iya, itu sebenarnya dari pengalaman saya sendiri juga. Saya kan baru bergabung, misalnya saya sekarang ini kan berada di ekskul jurnalistik sendiri. Nah, saya baru bergabung itu saat saya berada di kelas 11 ini, baru masuk ini. Jadi emang dari kelas 10 saya juga nggak masuk ekskul manapun. Jadi ini emang dari pengalaman saya sendiri juga sih. Dan saya pikir, oh ya udah deh buat ini aja gitu. Jadi sama-sama diambil dari pengalaman sendiri ya teman-teman. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dalam pembuatan visi misi Syifa itu diambil dari saran siswa-siswi setempat atau bagaimana? Iya, dari saran siswa-siswi setempat. Bentar. Yang mana itu? Ini ada namanya SMS ya, Semansa Mendengar Suaramu, semacam kotak saran, ya kan, semacam kotak saran. Itu kita ambil karena gimana ya, kita lebih gampang aja gitu biar tahu, oh ternyata sih sekarang pandangannya ini, kritiknya ini yang lagi sementara terjadi tuh ini, ternyata ini yang ingin OSIS lakukan tuh ini dan lain sebagainya. Tapi tetap dari kotak saran ini kita filter, oh mana sih kira-kira yang bisa mengembangkan OSIS sebagainya, oh mana sih yang nantinya tuh memendurkan OSIS sebagainya. Itu dari kotak saran, dan yang kedua adalah demo ekskul itu sendiri, dan yang ketiga adalah Semansa Got Talent ini sendiri. Cuma nanti Semansa Got Talent ini kita tinggal inovasikan saja seperti itu. Ke yang selanjutnya ya.
Terus kan meskipun Syifa nih baru menjabat jadi ketua OSIS, bisa dibilang bulan November kemarin, terus tidak lama libur, tapi di situ kan pasti sudah ada kegiatan yang OSIS jalankan. Nah, dari kegiatan itu menurut Syifa mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya, kayak dari awal saya dilantik sampai sekarang itu kebanyakan kegiatan yang dilakukan OSIS ini masih bersifat apa ya, dalam organisasi, belum bersifat yang kayak nanti kegiatan terbuka atau dan sebagainya. Masih dalam kegiatan OSIS. Paling kalau terbuka kemarin hari guru ya, hari guru kita membantu untuk hari guru, terus kemudian ada tumpeng dan sebagainya. Kemudian dari hari guru itu kita lanjut ke kegiatan kecil-kecilan, misalnya jadwal kayak sweeping, atau mungkin selama libur kemarin juga dari sebelum kita libur sampai dari sebelum kita libur sampai masuk ke libur semester, OSIS mengikuti beberapa kegiatan, dan salah satu yang paling membanggakan adalah kita terpilih jadi salah satu agen perubahan untuk keren ya keamanannya itu dan sebagainya. Terpilih jadi kebanyakan baru kegiatan dalam OSIS itu sendiri masih kegiatan bersifat intra. Terus kemudian tahun ini kita rencananya itu mau melaksanakan kegiatan yang lebih gede lagi, seperti yang tadi saya sebutkan mengenai program-program unggulan kayak Semasa Go Talent dan juga sebagainya. Oke, terus kalau di dalam untuk kedepannya itu ada tidak rencana OSIS untuk mengadakan kegiatan sosial? Kegiatan sosial ya? Iya. Iya ada, misalnya kayak ada amal bakti dan lain sebagainya. Kalau amal bakti itu maksudnya kayak bagaimana? Iya, kayak misalnya nanti kita kita memberikan kayak semacam donasi begitu ke anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga program kayak ada salah satu siswa yang berduka atas kematian mungkin orang tuanya atau mungkin saudara-saudara terdekatnya. Nanti dari OSIS kita bantu, kita kumpulkan uang dari siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kota Tua, kemudian kita donasikan kepada anak yang membutuhkan dan sebagainya. Terus ini mau tanya, untuk yang yatim piatu yang tadi Syifa sebutkan, itu sebenarnya bisa untuk di luar sekolah atau cuma dalam lingkungan sekolah saja? Nah ini kita bagi lagi, kan tadi kan bilang ada yang namanya yatim piatu, ini kan misalnya panti asuhan dan sebagainya. Tapi kalau keluarga yang berduka, nah itu kebanyakan dari siswa semansa itu sendiri. Selanjutnya apa pesan Syifa sendiri untuk siswa-siswa yang mungkin mau bergabung di OSIS di masa depan? Yang bergabung di OSIS masa depan? Iya. Yang bergabung atau untuk OSIS masa depan? Untuk OSIS masa depan saat ini. Untuk OSIS masa depan. Kalau mau ngomongin pesan untuk OSIS masa depan, kan saya juga baru menjabat ini ya kan, jadi banyak pengalaman yang saya dapati. Tapi kalau mau hitung untuk beberapa pengalaman yang baru saya dapati ini, untuk OSIS masa depan mungkin lebih bertanggung jawab aja sama tugas-tugas yang diemban, kemudian lebih pintar aja dalam manajemen waktu, kemudian ya mungkin lebih lancar dalam melaksanakan proker dan sebagainya. Terus kalau semisal gini, ada salah satu anggota OSIS Syifa sendiri tuh tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Bagaimana Syifa sebagai ketua OSIS mengatasi hal itu? Oke. Karena sebagai sebuah pemimpin kan tugasnya itu supaya dia bisa mengatur anggotanya ya. Apalagi kan anggota OSIS ini saya pilih dengan pilihan saya sendiri, dengan keputusan saya sendiri. Jadi kalau memang ada anggota yang mungkin misal tidak mengemban tugasnya dengan baik, maka dari paling pertama, langkah pertama itu tentu kita evaluasi dulu. Dimana dalam OSIS sendiri itu kan ada namanya rapat evaluasi ya. Kita evaluasi apa saja yang sudah dilakukan selama periode ini berjalan. Kemudian kita lihat apakah tugas-tugas yang kita berikan kepada para anggota itu dilaksanakan atau tidak. Nanti dari sini, dari evaluasi ini kita berikan yang namanya peringatan ya. Peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, tapi ini kita pakai sistem juga. Bisa dia peringatan dari anggota inti kan, dari anggota inti. Jadi nanti dari sekretaris dulu dia tegur. Tapi kalau sampai nanti dari saya tegur, itu peringatan terakhir. Kemudian kita keluarkan saja kalau emang sudah tidak bisa di ini lagi. Tegas ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa masukan yang ingin kamu sampaikan kepada siswa terkait partisipasi dalam kegiatan OSIS? Oke. Kalau pesan saya sendiri sih, ayolah kita ikuti segala macam kegiatan yang dilakukan oleh OSIS, karena nanti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS ini sangat kreatif dan tentunya pasti akan menyenangkan untuk diikuti oleh teman-teman sekalian. Dan tentunya selain menyenangkan, ini juga akan meningkatkan segala macam talenta dan juga bakat-bakatnya dan juga minat-minat dari teman-teman kita semua. Tapi gini loh, kan kadang itu sekalipun program-program yang OSIS sendiri jalankan itu memang bagus untuk siswa, tapi siswanya sendiri yang tidak bergerak. Bagaimana dari OSIS sendiri mau bikin supaya siswa atau murid-murid tersebut masuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan yang kalian jalankan? Makanya
biasanya itu kan yang namanya kegiatan dilakukan ini sudah pasti dari wali kelas. Dan nanti kan kita komunikasikan dulu dengan wali kelas. Nanti biasanya dari wali kelas ini akan dipilih sesuai yang akan diikuti. Tapi ada cara juga yang lainnya itu dari yang tadi saya bilang kotak saran itu. Kan biasanya kan siswa nggak mau ikut suatu kegiatan itu karena emang ada akar masalahnya kan, ada masalahnya. Oh saya nggak mau ikut kegiatan ini karena ini deh, saya nggak mau ikut kegiatan ini karena ini, saya nggak mau ikut lomba ini karena ini dan lain sebagainya macam. Jadi dari kotak saran itu kita tahu, oh ternyata siswa nggak sukanya itu karena ini, siswa nggak mau berpartisipasi dalam kegiatannya itu karena ini. Nanti dari situ kita evaluasi kira-kira gimana sih kita buat program yang menyenangkan, kita buat satu kegiatan yang menyenangkan yang nantinya bisa seluruh siswa mau ikut berpartisipasi di dalamnya. Wah, sama. Jujur dari semua program yang Syifa jalankan, visi misinya tuh yang paling saya senang itu suara. Oh, semasa mendengar suaramu. Iya, semasa mendengar suaramu. Nanti kita akan laksanakan dari bulan ini loh. Kayaknya nanti kalau Syifa jalankan saya mau banyak-banyak tulisan. Tapi tetap kita filter kok, kalau kan pasti ada saran-saran yang kita tetap filter apa sih saran sekira kita bisa tampung kan yang memang bisa untuk kemajuan OSIS, kita tetap pilih sebagainya. Jadi guys, itu tadi adalah pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada Buketos kita tercinta karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Dan untuk sobat semansa yang lagi nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.